مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Agenia Nazifah dengan NIM 122020007. Untuk memenuhi mata kuliah tafsir ahkam yang diampu oleh Bapak Dr. Nabdul Rahman Anibras LCM Hum dan Bapak Jalaluddin Asayuti MPD, saya akan menyampaikan materi mengenai fashion dan busana muslimah. Dalam fashion dan busana muslimah, ada beberapa istilah yang banyak dan berulang kali disebutkan, yaitu seputar hijab, khimar, dan jilbab. Lalu, apa perbedaan ketiga kata tersebut? Yang pertama, mengenai hijab. Hijab itu merupakan kata dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penghalang. Jadi, hijab ini merupakan istilah umum yang bisa digunakan untuk segala sesuatu yang menghalangi. Bisa dipakai dengan istilah sutroh atau tembok pun bisa masuk ke dalam kata hijab. Namun, dalam bab fashion dan busana muslimah, hijab yang dimaksud di sini yaitu apa-apa atau kain yang menutupi aurat muslimah dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua yaitu khimar. Apa itu khimar? Khimar adalah kain yang menutupi aurat wanita dari ujung kepala sampai ujung dada atau perut. Nah, khimar ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kerudung. Dan yang terakhir ada istilah jilbab. Apa itu jilbab? Yaitu kain yang menjuntai dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai jubah ataupun bisa disebut sebagai gamis. Selanjutnya, perintah mengenakan hijab bagi muslimah ini telah tercantum secara eksplisit di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu, untuk siapakah kewajiban menggunakan hijab ini? Nah, kewajiban menggunakan hijab ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Rawa'iul Bayan. Di sana disebutkan bahwa kewajiban berhijab ini wajib dilakukan oleh setiap muslimah, tak terkecuali siapapun jika ia telah mencapai usia balik. Nah, maka dari itu, untuk wanita-wanita kafir tidak ada kewajiban untuk mengenakan hijab, karena bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama kita. Dalam Al-Ahzab ayat 33 juga, sana tertuang, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang jahiliyah di masa yang dahulu. Kewajiban memakai hijab ini kedudukannya sama seperti kewajiban ibadah-ibadah lainnya seperti sholat dan puasa. Maka dari itu, barang siapa seorang muslimah yang dia telah mencapai usia balik namun dia tidak mau menerapkan syariat berhijab ini karena ia melanggar, mengingkari dengan hatinya, maka ia masuk ke dalam kafir dan ia telah keluar dari Islam. Namun, jika ia tidak mengikuti syariat karena ia mengikuti ada tradisi setempat, namun ia masih meyakini kewajiban dari hijab tersebut, ia tidak sampai keluar dari Islam, akan tetapi ia disebut sebagai orang yang bermaksiat karena menyelisihi perintah Allah. Selanjutnya, mengenai niqab atau cadar, Imam Madhab berselisih pendapat mengenai hukum menggunakan niqab atau cadar ini. Pendapat pertama yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka sepakat bahwa hukum menggunakan cadar atau niqab ini adalah wajib. Karena sejatinya aurat wanita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aurat ketika sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat bagi yang bukan mahram, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Dan aurat untuk sesama mahram yaitu sebagaimana aurat kepada sesama jenis, yaitu dari pusar hingga lutut. Pendapat yang kedua itu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut mereka, hukum menggunakan niqab dan cadar ini adalah sunnah, tidak termasuk kepada wajib. Seperti itu karena hukumnya sama seperti aurat ketika beribadah, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terakhir, hijab seperti apa sih yang sesuai syariat? Nah, yang pertama yaitu hijab yang menutupi seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah. Tidak ada rambut yang terlihat, tidak ada telinga yang terlihat, kemudian leher juga tertutupi. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tebal dan tidak menerawang. Jadi, meskipun menjulur dari atas sampai ke bawah tetapi bajunya itu masih tembus pandang, itu tidak sesuai dengan syarat dalam berhijab. Nah, sebagaimana Asma binti Abu Bakar pun pernah ditegur oleh Rasulullah ketika menggunakan pakaian yang tembus pandang seperti itu. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu tidak menampakkan perhiasan atau tidak menggunakan pakaian yang
menarik perhatian laki-laki. Misalkan sengaja memakai anting dikeluarkan, atau kalungnya ditaruh di luar, atau dia memakai gelang kaki, gelang tangan, dan perhiasan itu ditembong-tembongkan untuk menarik perhatian laki-laki, itu tidak boleh. Adapun jika tidak sengaja terlihat, maka itu tidak mengapa. Selanjutnya yaitu longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Jadi pakaian itu tidak boleh membentuk anggota tubuh gitu, tidak boleh membentuk apalagi di bagian dadanya, kemudian bagian pahanya, dan yang terakhir yaitu tidak boleh memakai wewangian, apalagi wewangiannya itu sengaja diperbanyak agar tercium oleh lawan jenis itu, tentu saja tidak boleh. Nah, jadi itu ya beberapa syarat dalam berhijab sesuai syariat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para kaum muslimah. Sekian yang saya sampaikan. Allahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما